Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Numan Silviana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal seminar keuangan mengenai latar belakang. Di sini untuk jurnal yang pertama yaitu kemampuan rasio keuangan dan juga corporate governance memprediksi peringkat obligasi pada perusahaan consumer goods. Nah, di sini obligasi merupakan salah satu jenis aset finansial dan instrumen modal atau utang yang tergolong surat berharga pasar modal dengan pendapatan tetap atau fixed income securities yang diperjualbelikan dalam pasar modal. Menurut BEI, obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan juga melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Nah, di sini obligasi menarik bagi investor dikarenakan kelebihan dalam hal keamanan. Yang pertama yaitu volatilitas saham lebih tinggi jika dibandingkan dengan obligasi sehingga dapat tarik saham berkurang. Dan juga obligasi menawarkan tingkat return yang positif dan juga memberikan pendapatan yang tetap. Selanjutnya, return yang dapat diperoleh pemegang obligasi adalah kupon atau bunga yang diterima secara reguler selama masa investasi sampai jatuh tempo, dan potensi keuntungan yang didapatkan dari penjualan obligasi pada harga yang lebih tinggi dari harga pembelinya. Selanjutnya, seorang investor yang hendak membeli obligasi tentu harus memperhatikan peringkat obligasi atau credit rating. Peringkat obligasi merupakan skala risiko dari semua obligasi yang diperdagangkan. Skala ini menunjukkan seberapa aman suatu obligasi bagi investor. Keamanan ini ditunjukkan dari kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dan juga pelunasan pokok pinjaman. Peringkat obligasi penting untuk diperhatikan karena menunjukkan skala risiko atau keamanan dari suatu obligasi yang diterbitkan. Nah, di sini proses pemeringkatan berguna untuk menilai kinerja perusahaan dari berbagai faktor yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan keuangan perusahaan. Berdasarkan informasi peringkat obligasi, investor dapat mengetahui return yang diharapkan dan juga risiko yang dimiliki obligasi tersebut. Nah, di sini peringkat obligasi yang diberikan oleh agen pemeringkat dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu investment grade yang terdiri dari triple A, double A, A dan juga triple B. Kemudian untuk non-investment grade yaitu terdiri dari double B, B, triple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vanika Kumala, NIM 258 akan meneruskan mengenai bagian teori pada jurnal kemampuan rasio keuangan dan corporate governance memprediksi peringkat obligasi pada perusahaan consumer goods. Forum for Corporate Governance in Indonesia atau VFCGI tahun 2001 mendefinisikan bahwa corporate governance sebagai perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak kewajiban mereka, sehingga menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atau dalam kurung stakeholder. Corporate governance timbul karena kepentingan perusahaan untuk memastikan kepada pihak penyandang dana bahwa dana yang ditanamkan digunakan secara tepat dan efisien. Selain itu, dengan corporate governance, perusahaan memberikan kepastian bahwa manajemen bertindak yang terbaik demi kepentingan perusahaan. Penerapan corporate governance memberikan 4 manfaat, yaitu meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. Yang kedua, mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid karena faktor kepercayaan yang pada akhirnya akan meningkatkan
corporate value. Yang ketiga, mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dan yang keempat, pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan stakeholders value dan dividennya. Masalah keagenan secara langsung berhubungan dengan struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan yang tersebar tidak akan memberikan insentif kepada pemilik untuk memonitor pengelolaan manajemen. Hal ini disebabkan karena pemilik akan menanggung sendiri biaya pengawasan, sehingga semua pemilik akan menikmati manfaatnya. Investor institusi mempunyai peranan dalam menyediakan mekanisme yang dapat dipercaya terhadap penyajian informasi kepada investor, dan peranan itu terjadi disebabkan karena investor institusi merupakan investor yang mempunyai daya pengendali yang lebih baik dibandingkan dengan investor individu. Praktik corporate governance itu sendiri dapat diproksi dengan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kualitas audit. Pada umumnya, peringkat obligasi diberikan oleh agen pemeringkat yang independen, objektif, dan dapat dipercaya. Investor dapat menilai tingkat keamanan suatu obligasi dan kredibilitas obligasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari agen peringkat. Agen peringkat yang terbesar dan terkenal di dunia yaitu Moody's dan Standard & Poor's. Dan di Indonesia terdapat agen pemeringkat sekuritas seutang yaitu PT Pevindo atau Pemeringkat Efek Indonesia. Menurut Chen et al. 1999, salah satu alasan mengapa pemeringkat obligasi yang dikeluarkan oleh agen pemeringkat tersebut bias karena Moody dan SPS tidak melakukan monitor terhadap kinerja perusahaan setiap hari. Dengan demikian, agen pemeringkat hanya dapat menilai setelah terjadinya suatu peristiwa yang menyebabkan perubahan peringkat. Foster mengungkapkan faktor yang dapat dipertimbangkan agen pemeringkat dalam menemukan pemeringkat suatu obligasi diantaranya yaitu rasio keuangan, provisi indexure agreements, perlindungan terhadap aset yang ada, dan kualitas manajemen. Pada umumnya, penelitian rasio keuangan di Indonesia banyak dihubungkan dengan harga saham ataupun kinerja perusahaan. Corporate governance adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan stakeholder dan eksternal lain, sehubungan dengan hak dan kewajiban maupun tanggung jawab atau sistem di mana perusahaan dapat diarahkan dan dikendalikan. Definisi lain menyatakan corporate governance adalah sistem kontrol, peraturan, dan insentif yang dirancang untuk meminimalkan biaya keagenan antara manajer dan investor serta mencegah keuangan perusahaan merupakan sebuah konflik kepentingan. Upaya untuk meminimalkan konflik kepentingan dapat terjadi manajer dan investor berasal dari pemisahan kepemilikan dan kontrol dalam perusahaan. Saya Eka Ambarwati. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai metode penelitian, di mana penelitian ini merupakan suatu penelitian eksperimental. Analisis data menggunakan multiple logistic regression atau logit model karena variabel dependen berbentuk kategorial, dan variabel independennya merupakan kombinasi antara variabel kontinu atau metrik dan kategorial atau non-metrik, sehingga tidak harus dipenuhi asumsi multivariate normal distribution data. Sampel penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan barang konsumsi belum jatuh tempo selama periode penelitian diterbitkannya oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 1 Januari 2007 dan belum jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2009, dan menerbitkan laporan keuangannya secara rutin dan lengkap dan terdaftar dalam
peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh PT Pevindo selama kurun waktu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan consumer good berdasarkan Indonesian Capital Market Directory tahun 2009 sebanyak 35, terdiri dari 15 perusahaan makanan dan minuman, 3 perusahaan rokok, 10 perusahaan farmasi, 4 perusahaan kosmetik dan barang keperluan rumah tangga, dan 3 perusahaan peralatan rumah tangga. Dari jumlah tersebut diambil 24 perusahaan sebagai sampel penelitian yang diseleksi berdasarkan judgment sampling, khususnya purposive sampling. Sampel yang dijadikan sebagai objek penelitian merupakan perusahaan-perusahaan yang memiliki kelengkapan data dan mengumumkan laporan keuangannya secara konsisten pada tahun 2007 sampai 2009 di Bursa Efek Indonesia. Saya akan melanjutkan materi mengenai metode penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 1 variabel dependent dan 4 variabel independent. Variabel dependent yaitu peringkat obligasi dengan simbol Y. Peringkat obligasi tersebut secara umum terbagi menjadi 2 peringkat, yaitu investment grade AAA, AA, dan BB, sedangkan non-investment grade BB, B, C, dan D. Variabel independen yang akan diuji dalam penelitian ini adalah rasio keuangan dan corporate governance. Rasio keuangan yang diambil berjumlah 4 rasio yang digunakan sebagai proksi dari rasio leverage, likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan variabel corporate governance yang terdiri dari komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit. Model analisis pada penelitian dan definisi operasional sebagai berikut. LM atau total asset N dibagi 1 kurang P sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 ditambah titik-titik tambah beta N X N tambah T. Keterangan total aset P bagi 1 dikurang P sama dengan peringkat obligasi. Total aset P bagi 1 kurang P sama dengan 1 jika peringkat obligasi termasuk investment grade skala nominal. Total aset P bagi 1 kurang P sama dengan 0 jika peringkat obligasi termasuk non-investment grade skala nominal. Alfa sama dengan konstanta. Beta 1 sampai 8 sama dengan koefisien regresi. X1 sama dengan rasio likuiditas. Aspek likuiditas dari rasio keuangan dapat diukur dengan formula cross asset atau cross liabilitas atau cross rasio CR skala rasio. X2 rasio leverage aspek. Leverage dalam penelitian ini diukur dengan formula log term liabilitas atau total aset atau log term
debit ratio atau LDDR skala rasio. X3 rasio solvabilitas. Aspek solvabilitas dari rasio keuangan dapat diukur dengan formula SAL atau total asset turnover atau TAT skala rasio. X4 sama dengan rasio profitabilitas. Aspek profitabilitas dari rasio keuangan ini dapat diukur dengan formula earning after tax atau total asset atau return on asset, biasa disebut ROA skala rasio. X5 komisaris independen diukur dengan persentase kepemilikan komisaris independen skala rasio. X6 kepemilikan manajerial diukur dengan persentase kepemilikan manajerial skala rasio. X7 kepemilikan institusional diukur dengan persentase kepemilikan institusi skala rasio. Dan X6 kualitas audit diukur melalui kategorial di audit atau GAP Big Four. Dan skala 1 jika bukan GAP Big Four skala 0. E sama dengan standar error. Jika current ratio atau CR, long term debt ratio atau LTDR, total asset turnover atau TAT, komisaris independen atau KIN, kepemilikan manajerial atau KM, kepemilikan institusional atau KINS, dan kualitas audit atau KA konstan, peluang peringkat obligasi perusahaan investment grade akan meningkat dengan faktor 1,57595,125,3 atau E23,590 untuk setiap unit perubahan return on asset atau ROA. Artinya peluang perusahaan investment grade naik sebesar 1.575.951.253 kali lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang non investment grade. Jika current ratio atau CR, long term debt ratio atau LTDR, total asset turnover atau TAT, turn on asset atau ROA, kepemilikan manajerial atau KM, kepemilikan institusional atau KINS, dan kualitas audit atau KA konstan, peluang peringkat obligasi perusahaan yang investment grade menurut dengan faktor 0,025 atau E-3,703 untuk setiap unit perubahan komisaris independen atau KIN, maka peluang perusahaan yang memiliki peringkat obligasi investment grade akan menurun sebesar 0,025 kali lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak sehat atau non investment grade. Jika current ratio atau CR, long term debt ratio atau LTDR, total asset turnover atau TAT, turn on asset atau ROA, komisaris independen atau KIN, kepemilikan institusional atau KINS, dan kualitas audit atau KA konstan, peluang peringkat obligasi perusahaan yang investment grade menurut dengan faktor 246,41 atau E5,507 untuk setiap unit perubahan kepemilikan manajerial atau KM. Jadi peluang perusahaan yang memiliki peringkat obligasi investment grade akan naik sebesar 5,507 lebih tinggi daripada perusahaan non investment grade. Jika current ratio, long term debt ratio atau LTDR, total asset turnover atau TAT, return on asset ROA, komisaris independen KIND,
kepemilikan manajerial KM, kepemilikan institusional KINS, dan kualitas audit atau KA. Tidak ada peluang peringkat obligasi perusahaan investment grade sebesar 15119. Jika long term debt ratio atau LTDR, total asset turnover TAT, return on asset ROA, komisaris independen KIND, kepemilikan manajerial KM, kepemilikan institusional KINS, dan kualitas audit KA konstan, maka peluang peringkat obligasi perusahaan yang tergolong investment grade dengan faktor sebesar 0,362 untuk setiap unit perubahan current ratio. Jika current ratio CR, total asset turnover TAT, return on asset ROA, komisaris independen KIND, kepemilikan manajerial KM, kepemilikan institusional KINS, dan kualitas audit KA konstan, maka peluang peringkat obligasi perusahaan investment grade akan menurun dengan faktor sebesar 0,00766 untuk setiap unit perusahaan LTDR. Jika current ratio CR, long term debt ratio LTDR, return on asset ROA, komisaris independen KIND, kepemilikan manajerial KM, kepemilikan institusional KINS, dan kualitas audit KA konstan, peluang peringkat obligasi perusahaan investment grade akan meningkat dengan faktor 98,99 untuk setiap unit perubahan TAT. Jika current ratio CR, long term debt ratio LTDR, total asset turnover TAT, return on asset ROA, komisaris independen KIND, kepemilikan manajerial KM, dan kepemilikan institusional KINS, peluang peringkat obligasi perusahaan investment grade akan menurun dengan faktor sebesar 0,333 atau E-1,100 untuk setiap perubahan unit kualitas audit atau KA. Tabel 3 juga menunjukkan bahwa secara parsial variabel total aset turnover TAT dan return on asset ROA signifikan pada A sama dengan 5%, sedangkan current ratio CR, long term debt ratio LTDR, komisaris independen KIN, kepemilikan manajerial KM, kepemilikan institusional KINS, dan kualitas audit KA tidak signifikan. Dari 4 rasio keuangan yang diaplikasikan untuk memprediksi variabilitas peringkat obligasi, yakni current ratio CR, long term debt ratio LTDR, total asset turnover TAT, return on asset ROA, variabel total asset turnover TAT, dan return on asset ROA signifikan pada A sama dengan 5%. Variabel total asset turnover dan return on asset memiliki hubungan positif dengan variabilitas obligasi perusahaan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi perputaran aktiva TAT dan tingkat pengambilan return perusahaan, maka semakin besar peluang obligasi sebuah perusahaan dimasukkan ke dalam kelompok investment grade, karena risiko investasi pada obligasi pun semakin kecil sehingga memiliki proses yang baik pada masa yang akan datang. Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini, rasio-rasio keuangan secara bersamaan mampu memprediksi peringkat obligasi perusahaan yang tergolong investment grade dan non-investment grade, atau mampu memprediksi nilai observasinya. Hasil prediksi ketepatan klasifikasi obligasi perusahaan berdasarkan rasio industri, resiko bisnis, dan resiko finansial yang dikelompokkan sebagai non-investment grade sebesar 75%. Sedangkan
Obligasi yang dikelompokkan sebagai investment grade memiliki tingkat keakuratan sebesar 96,7%. Maka secara keseluruhan tingkat ketepatan klasifikasi observasi sebesar 91,3%. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.